Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih dan senantiasa mencurahkan nikmatnya, kasih sayangnya, menjaga kesehatan kita dan selalu meneguhkan hati kita untuk tetap selalu istiqamah di atas jalannya. Kita masih dalam silsilah ya, mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 dari silsilah mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Dan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala ada satu masalah yang sangat penting sekali yang akan kita bahas, menyambung dari pembahasan sebelumnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada pembahasan tentang al-i'rab, ya, yaitu perubahan kata yang disebabkan karena ada amil, karena ada sesuatu yang mendahuluinya yang menjadikan dia berubah. Dan al-i'rab itu terjadi pada fi'il, juga terjadi pada isim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa isim dapat berubah, dapat terjadi padanya perubahan i'rab dengan 3 kemungkinan i'rab. Yang pertama adalah i'rab al-marfu' atau rafa'. Yang kedua adalah i'rab al-mansub atau nasab. Dan yang ketiga adalah i'rab al-majrur atau jar. Itu adalah 3 jenis i'rab yang terjadi pada isim. Dan sudah kita sampaikan juga tentang tanda masing-masing dari i'rab tersebut. Apabila suatu isim i'rabnya adalah marfu', maka apa tanda rafa' dari isim tersebut? Ketika isim itu kita hukumi i'rabnya adalah mansub, apa tandanya? Ini sudah kita bahas. Demikian pula tanda majrur. Ketika suatu isim menduduki kedudukan majrur, maka apa tandanya? Itu juga sudah kita bahas. Ya. Yang belum kita bahas adalah mengapa sebuah isim harus marfu? Mengapa isim ini harus mansub? Dan apa sebabnya isim ini harus majrur? Ini yang belum kita bahas. Ya, oleh karena insyaallah taala kita mulai dalam pertemuan ini dan seterusnya kita akan mulai membahas kapan suatu isim harus di i'rab marfu. Kemudian kita lanjutkan kapan isim itu harus i'rabnya mansub. Ya, kemudian nanti pembahasan yang terakhir adalah kapan suatu isim harus di i'rab majrur. Ya. Sebagaimana i'rab pada isim adalah 3 macam. Yang pertama adalah marfu', yang kedua mansub,
dan yang ketiga majrur, maka yang akan kita bahas pun ya sesuai dengan pembagian i'rab tersebut. Kita akan memulai dari pembagian yang pertama, apa saja ya suatu isim itu harus marfu. Ya, nanti akan kita sebutkan ada beberapa bagian. Ya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan apa saja isim-isim yang harus di i'rab mansub. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kapan suatu isim harus di i'rab majrur. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan bahas satu masalah. Yang pertama adalah al-marfu'at. Al-marfu'at ya adalah isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Ya. Kita akan mulai membahas tentang i'rab yang pertama, yaitu i'rab yang marfu' saja. Ya. Setelah selesai al-marfu'at, setelah selesai membahas isim yang i'rabnya selalu marfu', baru akan kita berpindah kepada i'rab yang kedua, yaitu i'rab yang mansub, dan selanjutnya akan kita pindah kepada pembahasan yang ketiga, yaitu i'rab yang majrur. Baiklah, dalam pembahasan ini dari al-marfu'at, isim-isim yang selalu marfu', akan dua hal yang kita bahas. Ya, dua saja yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ya, yang pertama adalah al-mubtada dan yang kedua adalah al-khabar. Ya, dua isim yang marfu' ya yang akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan kali ini biidznillah subhanahu wa taala. Apa target kita dalam pertemuan ini? Pertama, target yang harus kita capai adalah pertama kita harus mengetahui tentang apa definisi dari mubtada, apa definisi dari khabar. Kita harus bisa bedakan ini adalah mubtada dan ini adalah khabar, ya, dan harus bisa membedakan antara selain dari keduanya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, target kita adalah bisa menyusun sebuah kalimat, sebuah jumlah yang kalimat yang ringan tentunya, ya, yang tersusun dari al-mubtada dan al-khabar. Ya, inilah target yang akan kita capai insyaallah dalam pertemuan kita yang ke-11 ini. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan dari pertemuan kita yang ke-11, yaitu isim-isim yang di rafa. Disebutkan di dalam kitab kita, dalam modul, yaitu halaman yang ke-70, bahwa ada beberapa kata yang dalam hal i'rab selalu rafa. Ya, bahwa isim-isim ini i'rabnya pasti selalu marfu. Yang kemudian isim-isim ini jadi istilahkan dengan istilah al-marfu'at. Ya, al-marfu'at artinya adalah isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Tidak boleh dibaca selain marfu'. Ya. Apa saja isim-isim al-marfu'at? Yang isim ini tidak boleh dibaca kecuali hanya bacaan rafa' saja. Maka di antaranya adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah al-mubtada'u. Yang pertama adalah al-mubtada'. Ya. Suatu isim apabila dia menduduki posisi al-mubtada', maka dia harus marfu. Apa definisi dari al-mubtada'? Definisinya adalah bahwa al-mubtada' itu adalah isim yang rafa. Isim yang rafa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah atau di awal kalimat. Jadi mubtada' adalah isim. Ya. Oleh karenanya apabila kita menjumpai sebuah kata dalam bahasa Arab dan kita yakini kata itu adalah bukan isim, tetapi dia adalah fi'il misalkan, atau dia adalah huruf, maka fi'il dan huruf tidak akan pernah kita sebut sebagai mubtada. Ya, mubtada syaratnya harus dari isim. Mubtada harus dari isim, tidak boleh dari fi'il, tidak boleh dari huruf. Ya. Jadi mubtada adalah isim yang rafa, yang marfu. Kemudian ma'rifah. Ya, kita juga sudah mempelajari dalam pembahasan yang lalu tentang pembahasan isim, bahwa isim itu digolongkan ke dalam dua golongan. Pertama adalah isim yang nakirah, dan yang kedua adalah isim yang ma'rifah. Di antara fungsi ya
kita bisa membedakan di antara fungsi kita membedakan bahwa isim itu adalah ada yang nakirah dan ada yang ma'rifat adalah karena mubtada adalah dari golongan isim-isim yang ma'rifat. Jadi isim yang rafa, ma'rifat, kemudian yang paling penting adalah jatuh di awal jumlah. Ya. Ini adalah tanda yang paling penting dalam sebuah mubtada. Bahwa mubtada itu harus berada di awal jumlah, di awal kalimat. Ya, maka setiap ada isim. Dan isim ini adalah isim yang ma'rifah. Dan letaknya di awal jumlah, maka isim itulah yang kita sebut sebagai al-mubtada. Ya. Taib. Dan semua mubtada hukumnya adalah harus marfu. Ya, semua mubtada hukumnya adalah al-marfu. Taib, kita buat contoh misalkan. Contoh yang pertama, kita katakan misalkan al-baitu wasi'un. Al-baitu wasi'un. Artinya rumah itu luas. Perhatikan kalimat ini. Al-baitu wasi'un, tersusun oleh dua kata. Al-baitu adalah isim. Ya. Adalah isim, kata benda. Artinya rumah. Kemudian dia ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lamnya di awal. Al-bait, ma'rifat. Kemudian dia jatuh di awal kalimat. Ya. Dia adalah lafadz yang pertama kali muncul dalam kalimat ini. Oleh karenanya dialah disebut sebagai al-mubtada. Ya, dialah disebut sebagai al-mubtada. Baik. Contoh yang kedua kita mengatakan al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Artinya kitab itu adalah baru. Ya, perhatikan kata al-kitab. Al-kitab adalah isim. Kata benda. Kemudian ma'rifat, ada alnya. Ya, setiap isim yang ada alif lamnya didahului oleh alif lam berarti dia adalah isim yang ma'rifat. Kemudian dia berada di awal kalimat. Ya, berada di awal. Maka setiap isim ma'rifat jatuh di awal, dialah mubtada. Ya, oleh karenanya kita baca marfu al-kitabu. Ya, karena setiap mubtada itu pasti hukumnya adalah rafa. Nah, maka dalam dua contoh tadi kata al-kitab dan kata al-bait itulah yang disebut sebagai al-mubtada. Dan setiap al-mubtada hukumnya marfu. Oleh karenanya dalam mengi'rab, ya, melafatkan i'rab dua lafaz tersebut, dua contoh tersebut, ya, kita katakan yang pertama al-baitu mubtadaun marfuun bi ad-dhammah. Kita katakan al-bait mubtada, ya. Kenapa? Karena dia jatuh di awal kalimat. Isim rafa, ma'rifat jatuh di awal kalimat. Maka kita hukumi dia sebagai mubtada. Dan setiap mubtada i'rabnya adalah marfu. Makanya kita mengatakan mubtadaun marfuun. Tidak boleh kita mengatakan mubtadaun mansubun. Ini salah. Atau kita katakan mubtadaun majrurun. Ini keliru. Ya, karena setiap mubtada harus marfu. Ya, kita katakan mubtadaun marfu. Baik. Selanjutnya isim yang marfu, setiap i'rab memiliki tanda. Kata al-bait, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa' sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya, kita tahu bahwa al-bait adalah termasuk isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim yang menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Dan setiap isim mufrad ketika marfu, maka tanda rafa'nya dengan dhammah, tidak boleh dengan yang lain. Oleh karenanya kita mengatakan al-baitu mubtadaun, kemudian marfu'un, dan marfu'nya adalah bidhammah. Ya, demikianlah cara kita mengi'rab, ya, setiap kata dalam kalimat apabila dia menempati tempatnya al-mubtada. Ya. Contoh yang kedua kita mengatakan al-kitabu jadid. Maka i'rabnya adalah al-kitabu mubtadaun marfu'un bidhammah. Ya, sama. Ya. Kemudian
apabila kita ingin membuat contoh-contoh yang lain, misalkan dari contoh-contoh al-mubtada. Ya, ingat al-mubtada adalah setiap isim, kemudian rafa ma'rifat berada di awal kalimat. Ya, kita buat contoh misalkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat, Allahu mubtada. Ya, oleh karenanya kita baca dengan bacaan marfu dengan dhammah, Allahu di dhammah. Allahu Akbar, Allah mubtada. Ya, kita buat contoh misalkan contoh yang misalkan Allahu Rabbuna, Allah mubtada. Ya, Muhammadun Nabiyuna. Ya, Muhammad adalah nabi kita. Ya, Muhammadun mubtadaun marfu'un bi ad-dhammah. Ya, kita mengatakan misalkan al-Islamu dinuna. Islam adalah agama kita. Ya, al-Islam, ya, i'rabnya adalah sebagai mubtada, ya, dan marfu tanda rafanya dengan dhammah. Dan di antara contoh mubtada juga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ya, yaitu ayat Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa, ya, ayat tersebut, ya, kata alhamdu dibaca dengan bacaan harokatnya dhammah, alhamdulillahi, ya, rabbil alamin, karena alhamdu i'rabnya adalah sebagai mubtada, ya, dan marfu. Tanda rafanya dengan apa? Tanda rafanya dengan dhammah karena alhamdu adalah termasuk isim mufrad, dan isim mufrad adalah tanda rafanya dengan dhammah. Ya, dan demikian seterusnya dari contoh-contoh yang bisa kita buat. Ya, yang penting bahwa mubtada adalah definisinya, patokannya sangat mudah. Setiap ada isim yang rafa, kemudian ma'rifat, ya, bukan nakirah tetapi ma'rifat, dan jatuh di awal, itulah definisi dari al-mubtada. Maka lafaz al-kitab dalam contoh yang pertama dan al-bait dalam contoh yang kedua, itulah al-mubtada, dan keduanya dibaca rafa. Ya. Kemudian catatan, mubtada harus dari isim, tidak boleh dari fiil atau syibhul jumlah. Ya. Kita katakan tadi dalam definisi mubtada bahwa mubtada adalah isim rafa ma'rifat. Artinya mubtada harus dari isim. Maka maknanya adalah kalau ada dalam sebuah kalimat. Kalau dalam sebuah kalimat, ternyata kalimat yang pertama kali dilafadzkan, ya, kata yang pertama kali muncul itu bukan isim. Ya, karena bisa jadi kata yang berada di awal bukan isim. Bisa jadi adalah fiil, ya, bisa jadi adalah huruf misalkan, ya. Maka fiil atau huruf tidak boleh kita katakan sebagai mubtada. Mubtada harus dari isim. Nah, maka apabila dalam suatu kalimat yang berada di awal kalimat adalah fiil, ya, atau syibhul jumlah. Kita ingat istilah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah adalah susunan dua kata. Ya, di antaranya adalah yang pertama didahului oleh huruf jar, ya, huruf jar yang bersambung dengan isim yang lain. Maka tidak bisa kita sebut sebagai mubtada. Dalam contoh misalkan kita mengatakan kataba Zaidun risalatan. Kataba Zaidun risalatan. Lihat, kataba, ya, artinya telah menulis. Kataba adalah fi'il madhi. Fi'il tidak bisa kita katakan kataba mubtada. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan fil masjidi muslimun. Fil masjid muslim. Fil masjid juga bukan mubtada. Kenapa? Bukan isim. Ya. Jadi dari sini kita tahu para ikhwan dan para akhwat bahwa definisi mubtada sangat mudah. Ya, yaitu apa? Yaitu setiap isim. Ya, setiap isim, kemudian isim ini ma'rifat, ya, dan jatuh berada di awal kalimat. Ya, berada di awal kalimat itulah mubtada. Apabila yang berada di awal kalimat bukan isim, bukan mubtada. Ya, berarti dia bukanlah mubtada. Nah, selanjutnya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita membahas mubtada tidak akan sempurna kecuali membahas
yang kedua dari isim-isim yang rafa, yaitu al-khabaru, yaitu al-khabar. Al-khabar adalah di antara isim-isim al-marfu'at, isim-isim yang selalu dibaca rafa yang kedua setelah mubtada. Sebagaimana mubtada adalah harus selalu dibaca rafa. Ya, harus selalu dibaca marfu. Ya, entah marfu'nya dengan dhammah kalau memang dia adalah isim mufrad, entah marfu'nya dengan alif kalau dia adalah isim mutsanna, atau marfu'nya dengan waw kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, ya. Maka sebagaimana khobar adalah juga harus dibaca rafa sebagaimana mubtada itu rafa. Apa definisi dari khobar? Kita sebutkan di sini. Yang kedua, yang B adalah al-khabaru. Khabar adalah penyempurna makna mubtada. Ya, sangat simpel sekali definisi dari khabar. Khabar artinya penyempurna mubtada. Apapun dia, ya, apapun lafadznya, apabila dia menyempurnakan makna mubtada, maka dialah khabar. Oleh karenanya, kalau mubtada itu disyaratkan harus dari isim, harus ma'rifat, harus di awal, ya, maka khabar tidak ada syarat harus dari isim. Khabar boleh dari fi'il, ya. Khabar boleh dari sibhul jumlah, karena yang penting khabar itu sifatnya dia penyempurna dari mubtada'nya, ya. Dia pelengkap dari mubtada'. Ya. Taib. Apa contohnya? Kita lihat dalam contoh, misalkan dalam contoh yang pertama tadi, yaitu kata al-baitu wasi'un. Ya, al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Tadi kita i'rab bahwa kata al-bait adalah mubtada'un marfu'un bi dhammah. Ya. Maka khabar dari kalimat tersebut adalah kata wasi'un. Wasi'un artinya adalah, ya, yang luas. Rumah itu adalah luas. Wasi'un dialah penyempurna dari makna mubtada. Kenapa dia disebut sebagai penyempurna? Karena kalau seandainya kita hanya mengatakan satu kata saja, kita hanya mengatakan al-baitu kemudian diam, ya, maka lafadz tadi tidak akan dipahami oleh orang. Tidak akan sempurna dan tidak akan membentuk sebuah jumlah atau kalam. Karena syarat dari jumlah, syarat dari kalam adalah harus membentuk makna yang sempurna, makna yang bisa difahami. Lah, yang menyempurnakan makna itulah khabar, ya, itulah khabar. Oleh karenanya kata wasi'un kita i'rab wasi'un khabarun, ya, kemudian marfu'un, karena khabar harus marfu', ya. Apa tanda rafa'nya? Kata wasi'un, tanda rafa'nya juga sama dengan dhammah. Alasannya karena wasi'un, ya, adalah masuk dalam kelompok isim yang mufrad. Makanya kita i'rab wasi'un khabarun marfu'un bi dhammah. Demikian pula contoh yang tadi, ya, contoh yang tadi kita mengatakan al-kitabu jadidun. Contoh yang pertama tadi di awal, al-kitabu jadidun. Kalau al-kitab adalah mubtada, mana khabar? Khabar adalah setelahnya, jadidun. Khabarun marfu'un bi dhammah. Tadi juga kita contohkan misalkan kalimat Allahu akbar. Allah maha besar. Allah mubtada. Mana penyempurnanya? Akbaru. Ya, akbar adalah khabar. Ya. Marfu' dan tanda rafa'nya juga dengan dhammah. Tadi kita juga mencontohkan misalkan kita mengatakan Allahu Rabbuna. Allah mubtada'un marfu' bi dhammah, maka Rabbuna itulah khabar. Ya. Contoh yang tadi kita mengatakan al-Islamu dinuna. Al-Islam mubtada'. Mana khabar? Dinuna. Ya. Muhammadun nabiyuna. Ya. Muhammad mubtada'. Mana khabar? Dinuna. Demikian pula tadi dalam ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adalah mubtada. Mana khabar? Kalimat yang setelahnya, lillahi rabbil alamin. Ya.
Jadi intinya adalah bahwa khabar adalah setiap kata yang menyempurnakan makna daripada mubtada. Ya, yang menyempurnakan makna dari mubtada. Ada dua contoh yang lain yang kami sebutkan. Contoh yang kedua adalah Abdullahi fil bait. Dalam contoh ini, manakah yang disebut sebagai khabar? Ya, lihat dalam contoh ini kita mengatakan Abdullahi fil bait. Artinya Abdullah berada di dalam rumah. Ya. Khabarnya, ya, penyempurna dari jumlah ini adalah kata fil bait. Ya. Kenapa? Karena tanpa lafadz fil bait kalimat ini akan tidak sempurna. Kalau kita hanya mengatakan Abdullahi titik, ya, cuma kita mengatakan Abdullah kemudian diam, maka kalimat ini belum sempurna. Tidak ada penyempurnanya. Ya. Seakan-akan hanya baru ada mubtadanya saja. Berarti Abdullah i'rabnya sebagai mubtada marfu. Mana khabar? Ya, tidak ada. Maka fil bait itulah khabar. Baik. Kalau kita perhatikan dalam contoh yang kedua ini ada yang berbeda dari contoh yang pertama tadi. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa khabar boleh disusun dari syibhul jumlah. Ya, karena di sini fil baiti, ya, fil baiti adalah susunan syibhul jumlah sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Syibhul jumlah adalah susunan huruf jar, ya, yang digandengkan bersama isim setelahnya. Dan di sini fi adalah di antara huruf jar. Maka fil baiti adalah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah boleh menjadi khobar mubtada, ya, boleh menjadi khobar. Karena yang penting khobar itu adalah penyempurna apapun dia, apapun lafadznya. Nah, yang kedua, apabila khobar, ya, berupa syibhul jumlah, ada sedikit perbedaan dalam cara mengirab. Kita lihat di situ. Kalau kita irab fil baiti adalah khobarun, kemudian kita mengatakan fi mahalli raf'in. Lihat kalimat fi mahalli raf'in. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau khobar yang pertama, dalam contoh yang pertama kita mengatakan al-baitu wasi'un. Wasi'un khobarun marfu'un. Ya, bidhammah. Tetapi yang sekarang fil baiti khobarun fi mahalli raf'in. Menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan dalam cara mengirab apabila lafadz yang kita i'rab adalah syibhul jumlah. Makanya kita harus tahu apakah dia syibhul jumlah ataukah bukan. Kenapa? Karena konsekuensinya cara melafadzkan i'rabnya beda. Kalau dia syibhul jumlah, kita mengatakan fi mahalli raf'in. Tetapi kalau dia bukan syibhul jumlah, kita langsung mengatakan marfu'un, marfu', ya. Nah, jadi kalau dia berbentuk syibhul jumlah, kita mengatakan fi mahalli raf'in. Apa artinya? Fi mahalli raf'in artinya menempati kedudukannya rafa, ya, menempati kedudukannya marfu. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, perhatikan di situ ada contoh qalamu Abdurrahmani ghairu mawjud. Ada contoh, ya, qalamu Abdurrahman ghairu mawjud. Artinya adalah pena Abdurrahman tidak ada. Contoh ini memiliki perbedaan juga dari sebelumnya. Kalau kita tanyakan dalam contoh yang ketiga ini, manakah khobar dari kalimat tersebut? Ya, maka khobarnya adalah kalimat ghairu mawjud. Mengapa? Ya, ingat bahwa khobar artinya adalah penyempurna jumlah, ya, yang menyempurnakan makna sebelumnya. Karena kalau kita hanya mengatakan qalamu Abdurrahman, kemudian diam, penanya Abdurrahman, pulpennya, ya, Abdurrahman, kemudian diam, orang tidak akan paham ada apa, ya, ada apa dengan pulpennya Abdurrahman, dengan penanya Abdurrahman, ya. Tetapi kalau kita sempurnakan ghairu mawjud,
maka akan menjadi sempurna kalimat. Oleh karenanya kata ghairu maujud ini yang kita sebut sebagai khobar. Ya, ya, khobar adalah kalimat ghair maujud. Makanya kita i'rab ghairu khabarun marfu'un bi dhammah. Apa faidah dari contoh ini? Contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa khobar ternyata tidak harus jatuh langsung setelah mubtada. Ini faidahnya, ya, bahwa khobar itu tidak harus jatuh langsung setelah mubtada. Memang susunan ataupun pola dasar dalam penyusunan sebuah kalimat adalah mubtada berada di awal, kemudian setelahnya adalah khobar. Dalam contoh tadi kita mengatakan al-baitu wasi'un. Al-bait mubtada wasi'un khobar. Al-kitabu jadidun. Al-kitab mubtada jadid khobar. Pola penyusunan kalimat adalah mubtada di awal, kemudian setelahnya adalah khobarnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah khobar harus jatuh langsung setelah mubtada? Ini kita jawab, jawabannya tidak. Ya, makanya kita menyebutkan contoh ini untuk menunjukkan bahwa khobar tidak mesti harus langsung setelah mubtada. Dalam contoh ini, qalamu Abdurrahman ghair mawjud. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah yang berada di awal, yaitu kata qalamu. Ya, qalam itu adalah mubtada. Kemudian mana khobarnya? Khobar adalah penyempurna. Ya, khobarnya adalah kata ghair mawjud. Ya, ini sangat penting. Jadi mengetahui mana khobar itu sangat penting dan patokannya satu, yaitu adalah khobar itu adalah penyempurna jumlah dimanapun letaknya, ya, entah dia berada di ujung di belakang atau dia di tengah-tengah misalkan, ya, maka khobar adalah yang menjadi penyempurna dari makna mubtada. Nah, maka kata yang bergaris bawah dalam contoh-contoh tadi, ya, maka dia adalah menyempurnakan mana mubtada. Kata wasi'un dalam contoh yang pertama, kata fil bait dan kata ghair mawjud, ya, dia adalah penyempurna dari makna, dari jumlah. Oleh karenanya dia disebut sebagai al-khabar. Ingat, al-khabar, ya, i'rabnya selalu marfu'. Nah, selanjutnya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berbicara tentang pola penyusunan. Kita sampaikan tadi di awal bahwa pola penyusunan dasar dalam sebuah kalimat, ya, adalah mubtada letaknya di awal. Kemudian setelahnya khobarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat mubtada dan khobar dalam sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah susunan yang benar. Ya. Kita katakan di sini bahwa cara menyusun mubtada dan khobar ada satu kaidah yang harus sangat diperhatikan, di mana antara keduanya, antara mubtada dan antara khobar itu harus sesuai dalam dua hal. Pertama adalah dalam bilangannya, ya. Yang kedua dalam jenisnya. Bilangannya, apa yang dimaksud dengan bilangan? Bilangan adalah maksudnya apakah isim itu adalah isim yang mufrad atau mutsanna atau jamak. Artinya, jika mubtada'nya adalah dari isim yang mufrad, maka khobarnya sebagai penyempurna dari mubtada juga harus dari isim mufrad. Kalau mubtada'nya dari isim mutsanna, maka khobar harus dari isim mutsanna. Kalau mubtada'nya dari isim jamak, khobar pun harus dari isim jamak, karena harus sesuai dari bilangannya. Yang kedua adalah harus sesuai dari jenisnya. Yang dimaksud dengan jenis adalah apakah dia mudzakkar, apakah dia muannats. Artinya, jika mubtada'nya dari isim mudzakkar, khobarnya pun harus dari isim mudzakkar. Apabila mubtada'nya dari isim muannats, khobar pun harus dari isim muannats. Oleh karenanya, inilah fungsi dan inilah pentingnya
dahulu kita membahas isim itu ditinjau dari bilangannya ada 3 kelompok. Ada isim mufrad, ada isim mutsanna, ada isim jama'. Ya. Dan dulu juga sudah kita bahas bahwa isim itu ditinjau dari jenisnya ada 2 kelompok. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Apa di antara fungsi dari pengetahuan kita kepada isim mufrad, isim mutsanna, isim jama', isim mudzakkar, isim muannas adalah ketika kita harus membuat sebuah susunan kalimat. Ya, ketika kita harus menggandengkan sebuah isim digabungkan dengan isim yang lain membentuk sebuah jumlah dan membentuk pola susunan mubtada dan khobar. Ternyata harus sesuai antara mubtada dan khobarnya dalam 2 masalah. Pertama dalam bilangannya, ya, antara mufrad, mutsanna dan jamaknya harus sama. Ya, tidak boleh mubtada'nya mufrad kemudian khobarnya jamak, salah. Atau mubtada'nya mutsanna lalu khobarnya jamak, ini salah. Harus sama. Yang kedua, jenisnya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobar harus mudzakkar, tidak boleh mubtada'nya muannas, khobarnya mudzakkar atau sebaliknya, ya. Jadi ini harus sangat diperhatikan sekali dalam kita membuat pola susunan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Lihat apa jenisnya mubtada, apakah mudzakkar apa muannas. Kemudian lihat apa bilangannya mubtada, apakah dia mufrad atau dia mutsanna atau dia jamak. Maka sesuaikan khobarnya, ya. Oleh karenanya dalam contoh kita mengatakan Muhammadun qaimun. Ini contoh kalimat yang benar, ya, yang sesuai dengan kaidah. Muhammad adalah berdiri. Muhammad mubtada, ya, qaimun khobar. Lihat antara mubtada dan khobar sama-sama mudzakkar. Karena Muhammad adalah mudzakkar. Qaimun juga mudzakkar, tidak ada ta' marbutahnya. Ya. Kemudian sama-sama mufrad. Apabila mubtada'nya muannas, misalkan kita mengatakan al-muslimatu. Al-muslimah muannas, ada ta' marbutahnya, ya. Maka khobarnya pun harus muannas, qaimatun. Al-muslimatu qaimatun. Ya. Taib. Kemudian apabila mubtada'nya dari isim mutsanna, ya, misalkan kita mengatakan Muhammadani, mutsanna. Ya, Muhammadani mutsanna, maka khabarnya pun harus mutsanna. Muhammadani qaimani. Ya. Nah, apabila khabarnya dari isim jamak, misalkan kita mengatakan Muhammaduna, ya, jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga sama. Qaimuna. Intinya para ikhwan bahwa pola susunan mubtada dan khobar harus sama, baik dari jenisnya maupun dari bilangannya. Baik. Bagaimana apabila tidak sesuai? Jika tidak sesuai berarti kalimat itu adalah kalimat yang tidak sejalan dengan kaidah dalam bahasa Arab, itu artinya adalah kalimat yang keliru, kalimat yang salah, ya. Misalkan kalau kita mengatakan Muhammadun qaimatun, ini kalimat yang salah. Kenapa? Muhammad mudzakkar, nama orang laki-laki. Tetapi qaimatun muannas. Ini adalah kalimat yang salah. Ya. Seharusnya kita mengatakan Muhammadun qaimun. Sehingga sama-sama mudzakkar. Ya. Yang kedua, kalau kita mengatakan Muhammadani qaimun, ini juga kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Ya, kita katakan kalimat yang salah. Muhammadani mutsanna, karena diakhiri oleh alif nun. Ya, berarti dia adalah isim mutsanna, maka khobarnya pun harus mutsanna. Kalau kita mengatakan Muhammadani qaimun, salah. Seharusnya Muhammadani qaimani. Ya. Demikianlah para ikhwan dalam kita menyusun, ya. Sekali lagi, pola penyusunan kalimat adalah mubtada di awal, khobar di akhir. Kemudian antara mubtada dan khobar sesuaikan satu bilangannya. Apakah mufrad, apakah mutsanna, apakah jamak. Khobarnya pun samakan, ya, mufrad, mutsanna, jamak. Yang kedua, lihat jenisnya mubtada. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya muannas. Kalau mubtada'nya
mudzakkar, khobar harus mudzakkar. Itu ya kaidah dasar dalam penyusunan sebuah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmakumullah, ada beberapa catatan sebagai pelengkap ya dari apa yang tadi sudah kita bahas dalam cara menyusun sebuah kalimat yang memiliki pola susunan mubtada dan khobar. Catatannya adalah pertama, khobar boleh tersusun dari syibhul jumlah. Ini sudah kita isyaratkan tadi di awal. Kenapa khobar itu boleh dari syibhul jumlah? Ya, berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada tidak boleh dari syibhul jumlah. Kita katakan tadi di awal bahwa mubtada harus dari isim. Sedangkan syibhul jumlah ya susunannya adalah huruf ya, huruf jar yang bertemu dengan isim. Maka syibhul jumlah tidak boleh menjadi mubtada. Ya. Adapun khobar, kenapa boleh dari syibhul jumlah? Karena ya khobar itu sifatnya penyempurna. Apapun dia, kalau dia menyempurnakan jumlah mubtada, menyempurnakan makna sebelumnya, maka dia berhak untuk disebut sebagai khobar. Ya, oleh karenanya syibhul jumlah itu boleh menduduki tempatnya khobar, tetapi tidak boleh menduduki tempatnya mubtada. Apa contohnya khobar yang dari syibhul jumlah? Kita membuat contoh misalkan Fatimah fil bait. Kita mengatakan Fatimah tu fil bait. Fatimah berada di dalam rumah. Dalam contoh ini Fatimah i'rabnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Kita i'rab Fatimatu mubtadaun ya, marfu'un bi dhammah. Kemudian fil bait ya, fil bait itulah khobar. Dan karena ya khobar ini berbentuk syibhul jumlah, ingat apabila khobar berbentuk syibhul jumlah maka cara melafadzkan i'rabnya sedikit berbeda. Ya, kita mengatakan khobarun fi mahalli raf'in. Ingat fi mahalli raf'in adalah cara mengi'rab untuk khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Ya, ini catatan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, selain khobar boleh dari syibhul jumlah. Yang kedua adalah khobar juga boleh tersusun dari jumlah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang definisi dari al-jumlah atau al-kalam dan definisi dari syibhul jumlah. Ya, jadi jumlah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang didahului oleh isim. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului oleh fi'il. Ya, kemudian yang ketiga syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah adalah susunan yang tersusun dari huruf jar bertemu dengan isim. Maka baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah maupun syibhul jumlah, ya tiga-tiganya boleh menjadi khobar mubtada. Ya, apa contoh khobar mubtada, khobarnya mubtada dari susunan jumlah ismiyah? Kita membuat contoh di sini misalkan kalimat Muhammadun abuhu musafirun. Artinya Muhammad itu abuhu, bapaknya dia, bapaknya Muhammad adalah musafir, orang yang sedang safar, bepergian. Dalam contoh ini kata Muhammadun i'rabnya adalah sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Berarti mubtada, dan mubtada itu pasti i'rabnya marfu'. Makanya kita mengatakan Muhammadun marfu'un bi dhammah. Lalu kalimat abuhu musafir. Ya, kalimat abuhu musafir inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, karena tersusun dari isim, sebuah jumlah yang diawali oleh isim. Abuhu, abu itu adalah isim. Ya, oleh karenanya abuhu musafir disebut dengan jumlah ismiyah. Taib. Bagaimana cara mengi'rab, melafadzkan i'rab khobar yang dari jumlah ismiyah? Kita mengatakan abuhu musafirun jumlatun ismiyatun khobarun fi mahalli raf'in. Ya.
cara mengi'rab jumlah sama persis dengan cara mengi'rab syibhul jumlah, dengan kita mengatakan fi mahalli raf'in. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah juga sama, boleh menjadi khobarnya mubtada. Kita mengatakan misalkan di sini Muhammadun safara abuhu. Ya, Muhammad bapaknya safar. Kalimat yang pertama tadi dengan yang kedua ini maknanya sama. Ya, cuma beda ya teksnya. Kalau yang tadi Muhammadun abuhu musafir. Abuhu musafir adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena abu adalah isim. Sedangkan Muhammadun safara abuh, safara abu adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena safara itu adalah fi'il. Ya, safara yusafiru adalah fi'il, oleh karenanya safara abuh adalah disebut sebagai jumlah fi'liyah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ketika menempati tempatnya khobar, maka cara melafadzkan i'rabnya adalah dengan kita mengatakan fi mahalli raf'in. Makanya kita i'rab di sini safara abuhu jumlatun fi'liyatun khabarun fi mahalli raf'in. Ya, dari sini kita tahu bahwa cara melafadzkan i'rab dengan bahasa dengan kalimat fi mahalli raf'in kita dapatkan 3. Pertama adalah syibhul jumlah. Kedua, jumlah ismiyah. Ketiga, jumlah fi'liyah. Maka ketiga susunan ini ketika di i'rab ya menjadi khabar, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Nah, itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga adalah pada asalnya mubtada harus di awal. Sebagaimana kita katakan dalam definisi mubtada. Mubtada adalah isim rafa' ma'rifat jatuh di awal. Ya. Namun dalam 1-2 kondisi. Ya, dalam 1-2 kondisi. Pola penyusunan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar kadang-kadang boleh dibalik. Ya, kadang-kadang boleh dibalik. Di mana mubtada yang asalnya di awal di depan ya, sekarang berubah menjadi di belakang. Dan khabar yang asalnya di belakang terkadang boleh dipindahkan di awal, ya. Tapi ini adalah kondisi tidak sesuai dengan aslinya. Karena aslinya adalah mubtada di awal, khabar di belakang. Ya, kondisi ini hanya sekedar boleh-boleh saja, ya. Nah, pada asalnya mubtada harus di depan dan khabar di belakang. Hanya saja terkadang susunannya boleh dibalik. Jadi mubtadanya berada di belakang dan khabarnya di depan. Kita mengatakan fil baiti Muhammadun dan fil baiti ar-rajul. Ya, di mana di sini fil bait dia adalah khabar. Ya, karena dia berbentuk syibhul jumlah. Tidak mungkin kita katakan fil baiti adalah mubtada. Kita katakan di awal mubtada harus dari isim. Maka berarti karena fil baiti tidak mungkin sebagai mubtada, maka Muhammadun lah yang kita katakan sebagai mubtada, fil bait sebagai khabar. Ya, demikian pula dalam contoh yang kedua fil baiti ar-rajulu. Fil baiti adalah syibhul jumlah, dia adalah sebagai khabar, ya. Dan ar-rajulu ya, dia kita katakan sebagai mubtada meskipun letaknya di belakang. Nah, kemudian yang terakhir para ikhwan, bahwa susunan tadi sebagaimana susunan yang ketiga bahwa khabar yang berbentuk syibhul jumlah itu boleh berada di depan. Ya, kemudian mubtada'nya di belakang. Hukum tersebut akan menjadi wajib. Kalau tadi sekedar boleh, ya, sekedar hukumnya boleh. Karena kalau boleh berarti tidak harus kita letakkan di awal. Dalam contoh tadi fil baiti Muhammadun, ya, susunan aslinya justru kita mengatakan Muhammadun fil bait, ar-rajulu fil bait. Ya. Tetapi dalam satu kondisi, ya, yaitu apabila mubtada'nya dari isim yang nakirah. Kita ingat isim yang nakirah adalah isim yang
tidak didahului oleh alif lam, tidak didahului oleh al, maka dalam kondisi itu jika mubtadanya dari isim nakirah dan khobarnya dari sibul jumlah, maka khobar harus wajib berada di awal. Khobar wajib berada di awal kalimat, dan susunan inilah yang disebut dengan istilah mubtada muakhar, yaitu mubtada yang berada di akhir, dan atau khobar muqaddam, yaitu khobar yang berada diawalkan, ya. Dalam contoh misalkan kita mengatakan fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Di situ fil baiti adalah sibul jumlah. Ya, berarti dia adalah sebagai khobar. Kemudian rajulun mubtada. Apa hukum, ya, fil baiti kita letakkan di awal, kita jauh, hukumnya wajib. Kenapa? Karena rajulun nakirah. Karena rajulun nakirah, ya. Seandainya dia ma'rifat, kita tambahi alif lam, maka hukumnya menjadi hukum yang ketiga tadi, yaitu hukumnya boleh. Tetapi kalau nakirah hukumnya menjadi wajib, ya. Yang demikian pula contoh yang kedua, amamal masjid rajulun. Amamal masjid rajulun, ya. Di situ mubtadanya juga nakirah, yaitu kata rajulun. Maka wajib untuk diakhirkan dan khobarnya wajib diawalkan. Apa bedanya hukum wajib dan hukum boleh? Kalau hukumnya adalah wajib, berarti ketika khobar itu diakhirkan, maka jumlahnya malah, ya, menjadi susunan sebuah kalimat yang salah, ya. Dalam contoh yang terakhir, fil baiti rajulun. Seandainya kita balik menjadi rajulun fil bait, itu adalah contoh yang salah, ya, contoh yang keliru. Ya, kita mengatakan amamal masjid rajulun, kita balik menjadi rajulun amamal masjid. Ini juga susunan yang salah. Kenapa? Karena wajib khobar harus di awal, mubtada harus di akhir. Alasannya karena mubtada dari isim yang nakirah. Ya, inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah beberapa catatan, ya, sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap dari kaidah dalam menyusun mubtada dan khobar. Kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, sebuah isim, ya, dikatakan harus menempati dan harus dibaca rafa dalam dua keadaan. Pertama, apabila isim itu menempati tempatnya mubtada, maka dia harus rafa. Yang kedua, apabila dia menempati tempatnya khobar, ya, maka dia harus rafa. Mubtada adalah isim ma'rifat yang berada di awal, sedangkan khobar adalah kalimat yang menyempurnakan makna mubtada, ya. Kemudian yang kedua yang dapat kita simpulkan juga pola penyusunan dasar, ya, dan pola penyusunan standar dalam membentuk sebuah kalimat adalah mubtada di awal, kemudian khobar di akhir, ya. Mubtadanya yang di awal, khobarnya di akhir, diakhirkan. Kemudian mubtada dan khobar samakan. Pertama adalah bilangannya, yang kedua jenisnya. Kalau bilangannya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau bilangannya musanna, khobarnya musanna, dan seterusnya. Kalau jenisnya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, dan seterusnya. Samakan antara mubtada dan khobar dari bilangan dan dari jenisnya, ya. Kemudian kesimpulannya yang lain adalah kalau khobar adalah penyempurna jumlah, ya, maka boleh dari sibhul jumlah, boleh dari jumlah ismiyah, boleh dari jumlah fi'liyah. Khobar boleh dari jumlah ismiyah, boleh dari jumlah ismiyah, boleh dari sibhul jumlah. Berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada tidak boleh dari jumlah, tidak boleh dari sibul jumlah. Adapun khobar karena dia adalah sebagai penyempurna, maka boleh dari jumlah, boleh dari sibul jumlah. Hanya cara melafadzkan i'rabnya saja yang berbeda, ya. Cara melafadzkan i'rab dari jumlah dan sibul jumlah dengan kita mengatakan fi mahalli raf'in, ya. Dan terakhir
apabila khobar itu berbentuk syibul jumlah, ya, apabila khobar berbentuk syibul jumlah, maka posisi penyusunannya khobarnya boleh diawalkan. Ya, khobarnya boleh diawalkan dengan syarat mubtadanya dari isim ma'rifat. Ya, dan khobarnya wajib diawalkan apabila mubtadanya dari isim yang nakirah. Nah, demikianlah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bahas dalam pertemuan kita yang ke-11 ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita jelaskan bisa difahami dengan baik. Ya, sekali lagi mohon untuk dibaca-baca kembali ya kitab panduan kita, disimak ulang penjelasan ini. Mudah-mudahan dengan terus dibaca ulang, dengan terus disimak ya, maka akan memberi kepahaman kepada kita dalam mempelajari kaidah-kaidah yang sangat penting dalam ilmu nahwu ini. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah akan kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya, masih dalam al-marfu'at ya. Masih dalam al-marfu'at, yaitu isim-isim yang i'rabnya harus selalu dibaca rafa. Kita baru menyelesaikan dua. Pertama adalah mubtada, yang kedua khobar. Masih ada beberapa isim yang lain yang dalam hal i'rab harus selalu dibaca rafa, tidak boleh dibaca dengan bacaan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.